Jami Muhammad wa alihi wasallam. Datul Masyayikh yang bisnisnya terkumpul gitu ya. Asalnya masuk ya satu khususan Syekhuna Muslim Hada Zaman Syekh Muhammad Abdul Ghos Syekh Muslim Radhiyallahu proses al-Fatihah. Iya benar. Pada bulan lalu saya menyampaikan ilmiah tentang hakikat talqin zikir. Bulan lalu menyampaikan bahwa hari talqin zikir itu adalah yaumul qiyamah atau yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Bukan hari kebangkitan nasional ya, kita ngomongin hari kebangkitan diri cinta sendiri, dibangkitkan, dibangunkan, dihidupkan. Yang dibangunkan apanya? Yang dihidupkan apanya? Yang dibangunkan apanya? Yaitu ingatannya, garis miring kesadarannya. Ya, apa? Hari talqin itu adalah hari kebangkitan. Yaumul qiyamah atau yaumul ba'ats. Dibangkitkan, garis miring dihidupkan, garis miring dibangunkan. Banyak pengertian sering menyampaikan talqin zikir itu menghidupkan membangunkan yang tidur dan menghidupkan yang tidur. Nah, yang dibangkitkan, yang dibangunkan, dan yang dihidupkan adalah ingatan garis miring kesadarannya yang lama tidur. Ingatan dan kesadaran tentang apa? Tentang satu, dari mana asal diri kita, lalu untuk apa diri kita di dunia ini, lalu nanti kembali ke mana. Jadi yang diingatkan atau yang disadarkan adalah apa? Dari mana asal kita. Kalau pertanyaan dari mana asal kita, berarti aslinya diri kita ini apa, gitu kan? Kalau dari mana asal, aslinya kebalikan asli. Waktu kemudian dijaga, siapa yang hadir di jagat harus? Waktu di jagat saya menyampaikan tentang diri yang sejati kita. Itu asal, dari mana berasal, itu berarti kan pertanyaan tentang aslinya kita. Aslinya kita itu apa atau bagaimana atau siapa, untuk apa dan kembali kemana. Nah, yang ditalqinkan adalah 12 huruf di ruh jismani, 4 huruf di ruh rohani, dan 1 huruf di ruh sultani. Ya. Dan untuk pertanyaan yang 3 itu jawabannya hanya 1 itu. Ini jawaban tentang asli diri sejati kita atau diri sejati kita garis miring diri asli kita garis miring diri ori kita, yaitu ini aslinya, asalnya. Inna lillahi itu betul. Ya, jadi kalau ditanya dan yang diingatkan, dibangunkan kesadarannya itulah asli kita itu adalah ini. Sumber kehidupan Allah itu sumber kehidupan segala makhluk yang ada di jagat raya ini.
Jadi ketika ada makhluk hidup di dunia ini, berarti di makhluk itu ada sang hidup yang maha hidup. Termasuk ini. Ya Allah itu sumber kehidupan. Semua makhluk, segala makhluk. Paham dari situ ya? Allah itu sumber kehidupan. Seluruh makhluk dan segala makhluk. Jadi segala makhluk yang hidup, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan yang hidup, berarti di situnya ada sang hidup yang maha hidup. Termasuk kita semua. Jadi diri sejati kita, diri asli kita tuh sang hidup yang maha hidup, yang mewarisi sifat-sifat yang maha hidup. Itu aslinya. Dan kita disuruh oleh guru agung atau ketika kita talqin zikir, dibangun kesadaran tentang diri sejati kita gitu, dan mengamalkan zikir itu supaya kita belajar terus-terusan menyadari tentang diri sejati kita agar hidup selalu sesuai aslinya gitu. Tadi yang kemarin kan apa? Bagaimana tujuan zikir itu bahasa Arab. Ya, zikir itu bahasa Arab, bahasa Sundanya atau bahasa Jawanya zikir itu apa? Eling. Bahasa Indonesianya ada. Jadi kita talqin zikir itu dibangkitkan kesadarannya, dihidupkan kesadarannya. Ketika kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus kita wajib, kita sedang belajar sadar agar hidup selalu sadar. Waktu kemarin dikasih contoh ya, beda ya. Orang yang hidup menjalani hidup dengan sadar dengan beda. Pasti beda. Sadar apa yang dipikirkan, sadar apa yang diucapkan, sadar apa yang dilakukan. Pasti beda. Kemarin mencontohkan minum ya. Ya. Orang yang zikir, artinya orang yang sadar minum, pasti dia akan langkahnya beda. Ya. Masih ingat ya Pak Selamat? Orang yang nggak sadar mah udah langsung tidak nanya, ada botol minum langsung minum aja sambil nonton Piala Dunia, nonton Piala Timnas, gluk gitu. Tapi kalau yang sadar, ini air siapa? Ini airnya sehat atau tidak? Gitu kan pasti duduk dulu, Bismillah dulu. Nah itu, paham sampai situ ya contohnya. Ya contoh dalam urusan minum saja, orang yang zakir itu beda. Nah, pencuri kesadaran kita, ya akhirnya hingga akhirnya kita jadi wong edan, gitu. Kita ini yang sering perampokan kesadaran kita, sekaligus juga perampokan kebahagiaan hidup kita itu karena kita dibajak oleh pikiran kita yang selalunya mengelana ke masa lalu dan mengembara ke masa depan. Ya. Lagi sholat gitu ya, Allahu Akbar. Kita sering kan si pikiran melintas, mengelana ke masa lalu. Betul? Ya lagi, bukan hanya lagi sholat lah, lagi nongkrong, lagi duduk, lagi begini aja. Nggak yakin nih di sini semua. Fisiknya di sini nih. Ada yang mengelana ke masa lalu. Ya, mengelana. Dan itu sesuatu yang mengenakan, itu ngelamun gitu ya. Ngelamun tentang masa lalu dan ngelamun tentang masa lalu. Jadi pencuri kesadaran kita sekaligus pencuri kebahagiaan, kedamaian hidup kita adalah pikiran kita. Ya, pikiran kita itu jiwa kita selalu mengelana ke masa lalu
dan mengembara ke masa depan oleh memori masa lalu dan imajinasi masa depan. Ya. Pernah nggak kita lagi duduk nih, padahal kita lagi happy, lagi bahagia, ya, tiba-tiba, anggaplah kata bos, tidak ada istilah tiba-tiba, kita mikirin dengan peristiwa ya setahun kemarin, kita ingatan kita, karena jiwa kita itu kan fungsinya pikiran, perasaan, emosi, ya. Jiwa kita nih, software kita. Kemarin kan ingat kan, ada ruh kita ini, diri kita terdiri ada ruh, ada jiwa, ada raga. Ruh yang sudah masuk ke raga, ya ruh yang sudah berinteraksi sang aku ini ya, yang tadi sang hidup ini ketika masuk ke raga ini berinteraksi dengan raga, menyerap aspek-aspek raga, aspek-aspek duniawi. Jadi jiwa, nah jiwa ini si software ini turun naik tuh, ya. Gimana tarikannya? Kalau tarikannya terlalu mendunia, ya udah hidupnya bisa ke level terendah tuh jiwanya. Tapi kalau meruhani ke spiritual, maka dia pada ujungnya kembali kepada Allah sejak sekarang. Gitu ya. Level jiwa itu kan ada tadi ya, ingat ya, ada amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Jadi itu tuh kayak itu turun naik itu tuh adalah dan itu mungkin harus punya tabelnya tuh. Kita ini di level mana nih jiwa kita nih? Nah, kita ini meruhani apa mendunia nih? Kalau hidup terasa berat berarti kita terlalu mendunia. Emang ruh ada timbangannya? Nggak ada ya? Yang ada apa? Timbangan badan ya. Oke, kembali kepada ini, kepada yang nanti ujungnya kita akan latihan. Jadi perampok kesadaran kita, ya ketika di luar sholat maupun di dalam sholat adalah ajakan untuk menggali memori masa lalu yang harus dikubur, ya. Dan seharusnya oleh pengersa kan kita didoktrin, diajari oleh guru yang kemarin sudah lewat, yang besok belum tentu hari ini, yang pasti hari ini, sekarang. Makanya ada jalan di dia, kia, ayeuna. Apa artinya? Di dia, di sini, kia, begini, ayeuna, sekarang. Jadi kesadaran itu harus dipertahankan di dia, kia, ayeuna. Jadi kita harus hanya, jadi orang khusyuk itu orang yang sadar di sini begini sekarang, tidak memikirkan apa yang sudah terjadi kemarin atau yang sebelumnya dan yang besok. Jadi yang kemarin sudah lewat, besok belum tentu. Tapi seringnya lagi kita di sini begini sekarang, itu suka diajak bertamasya itu ke masa lalu itu, ya, menggali kenangan-kenangan masa lalu yang bisa yang membahagiakan, ya, kenangan dengan mantan, makanya istilah mantan terindah, ya, pemantiknya gara-garanya ada mantan lewat, si ingatan kita langsung tuh mengembara betapa indahnya dengan si dia, ya, pergi ke sana dan kita senyum-senyum sendiri, dan keasikan kita mengembara ke masa lalu yang indah itu lupa udah ada nih udah masuk sholat itu, atau kita lagi sholat lagi gitu, lagi manakib kita mengembara kemana gitu. Nah, yang parah adalah ketika kita mengembara ke masa lalu, menggali memori-memori kenangan-kenangan yang lama, yang buruk, yang kita waktu itu misalnya saat-saat kita direndahkan, saat-saat kita dihina, saat-saat kita diselingkuhi, misalnya gitu. Sering nggak? Pernah? Nah, sering kan? Bayangin, kita lagi di sini sekarang hari ini, mood kita langsung berubah. Kita jadi mendidih gitu, gara-gara ingat tuh masa
Itulah yang disebut dengan siksa kubur itu. Siksa kubur itu ya harusnya dikubur, digali lagi. Kan kenangan masa silam tuh harus dikubur, sudah ayo. Yang kemarin sudah kita gali sendiri itu kuburan. Jadi kalau pengen tahu apakah nanti setelah kita habis kontrakan dimasukin ke liang kubur itu kita mengalami siksa kubur atau tidak, sekarang nih, sekarang rasakan sekarang ketika kita lagi duduk sendirian gitu ya. Lagi duduk sendirian, kita bisa nggak mengendalikan itu tadi, ajakan si pikiran untuk mengenang masa lalu. Kalau kita mudah terdistract, bahasa Arab, kalau kita mudah terpalingkan dengan ingatan kepada masa lalu dan imajinasi masa depan, dan kita tersiksa tuh gara-gara itu, bayangin kalau kita udah sendirian, entah itu sesuatu ya penyesalan kayak karena kita berbuat dosa yang parah pisan, ya, atau kesalahan menyakitkan tapi kita belum memaafkan, loh, apalagi kita punya dendam yang belum selesai, wah itu udah deh. Bayangin apa? Lama banget sisa kuburannya itu, ya. Nah makanya kita dilatih oleh Guru Agung, ya, dzikir itu la ilaha illallah, menjaga agar kita menjaga kesadaran kita tentang di sini begini sekarang. Sehingga kalau kita berkesadaran di sini begini sekarang, kita akan melakukan sesuatu yang tidak akan kita bikin sesal nantinya. Ya nggak? Kita menyesal itu kan biasanya melakukan sesuatu yang buruk dan salah di masa lalu, betul ya? Ya kan? Nah makanya dengan dzikir itu kita memaafkan apa yang terjadi, dan kita oleh guru tidak dilatih, tidak diberi teladan untuk mengingat-ingat apa yang terjadi. Menyesali pun enggak, ya sudah, memang itu tidak akan ada istilah, tidak akan ada penyesalan kalau kita memetik pelajaran. Ya ingat ya, contoh ini quote. Kalau kita bisa memetik pelajaran, maka tidak ada penyesalan. Orang yang menyesali itu karena dia tidak tahu bahwa di sana adalah banyak pembelajaran. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati tuh. Jadi kita, kalau kita jadi orang yang tidak punya kekuatan jiwa, ya, untuk selalu di sini begini sekarang, kita kerjaannya itu tadi mudah dibawa ke masa lalu dan kita ngelamun tentang masa depan, ya. Dan kalau kita terlalu mikirin masa depan, khawatir itu pencuri kebahagiaan itu. Aduh gimana ya nanti saya kalau kerja di sini begini gitu, dan itu seringnya kita gitu, sering ya. Nah makanya selain dzikir jahar yang dalam kuantiti yang banyak, ya, yang oleh pengersa Abah sekarang yang mesti didisiplinkan itu yang kami sampaikan itu, kegiatan kholwat atau tawajuh itu mesti kita perhatikan betul, ya. Apalagi nih Ikhwan Munfaridun kan dzikir jahar sebagian besar sudah setahun lebih mengamalkan dzikir jahar, ya. Nah tapi yang sering kurang perhatikan itu tadi dzikir ketika tawajuh yang 2 menit 9 detik itu, ya, posisi duduknya, kepalanya, nafasnya sering kita tidak perhatikan. Padahal itu adalah kritikal sekali. Dan kita tidak bisa menyandarkan kepada 2 menit 9 detik setelah sholat itu. Harus di luar itu kita persering. Agar kita punya otot-otot jiwanya itu punya kekuatan untuk selalu sadar. Nah, makanya di dalam tradisi Naksabandi disebut dengan husdardam itu. Asas Toriko Naksabandi adalah husdardam. Waktu sobat dengan Mas dibahas itu, husdardam itu adalah tawajuh. Pengersa biasanya tawajuh itu dilakukan 1 jam sebelum subuh. 1 jam sebelum subuh. Dan pengersa tentu saja posisi tawajuhnya ya itu udah posisi Syekh Mursyid, ya. Ya, contoh ya, kalau pengersa Abah kan kalau sering rehat di Jagat Aras dari jam 3 kan udah selesai amalia malam, ya. Nah setelah itu beliau duduk aja, duduk tawajuh, ya.
Itu udah. Jadi itu 1 jam sebelum subuh. Nah, bagi yang tadi ya, yang apalagi yang ngantukkan, ya jangankan tawajuh gitu, zikir jahar aja tidur. Ini sering. Iya kan, betul, baru aja 50. Udah dirampok. Apalagi tawajuh. Nah, tawajuh itu ya panduan dalam tradisi Naksabandi itu, si posisi duduk itu tawajuh itu yang aslinya itu badannya tegak. Jadi bukan gini. Udah begini, ini celana lagi. Jadi udah prakteknya udah salah, saudara. Jadi aslinya juga secara panduannya itu diganjel. Jadi ada ganjel sedikit lah, si pantatnya. Jadi tulang ekornya diangkat. Makanya saya sekarang bawa sajadah yang ada belakangnya itu karena biar ngeganjal pantat gitu ya, agar bisa tegak ini. Ya. Nah, itu badannya tegak. Jadi semua ternyata ada rahasianya. Rahasia itu artinya bisa berpengaruh kepada napasnya pakai dada apa napas perut. Ternyata nafasnya itu nafas diafragma perut. Kalau perutnya bongkok, napasnya pakai dada. Nah, kalau pakai napas dada itu kita jadi stres. Jadi memproduksi hormon stres. Gitu loh. Jadi alih-alih tawajuh tenang, ini jadi stres. Jadi napas diafragma tuh. Makanya pegang lamun ke tawajuh tuh. Yang gerak tuh harus perut, napas perut. Kan napas biasa sekarang mah ya, dana napas. Jadi posisi tawajuhnya tegak, gitu ya. Kepalanya juga bagian memang merasa ngantukan, tegak aja nggak apa-apa, tegak. Nah, yang paling pokok juga lidah, bibir dirapatkan, gigi dirapatkan, lidahnya ditekuk langit-langit. Nah, ini juga ternyata tadinya ngapain ya lidah ditekuk? Ternyata kita tuh ada 2 saluran napas. Kalau lidahnya gini buka, jadi kita napas dengan dada, bukan dengan perut. Membuka artinya kalau si lidahnya dibuatkan buka, mulutnya terbuka, lidahnya seperti biasa, kita akan bernapas dengan perut. Nah, supaya dengan dada. Tadi dada itu bikin stres ya. Supaya nafasnya dengan perut, makanya bibir dirapatkan, gigi rapatkan, lidahnya ditenguk ke langit-langit. Coba aja. Maka si napas kita itu ada dari perut, napas perut. Gitu. Tawajuhnya ya, untuk awal boleh gini lah. Nah, itu tadi untuk supaya terjaga kesadaran, itu tadi dikir itu sadar, melatih sadar nafas. Karena rumusnya adalah siapa yang sadar napasnya, napas hidup, napas kehidupan, maka dia akan sadar di setiap gerak-gerik kehidupannya. Makanya, dan itu latihan. Karena rumusnya juga adalah si napas ini, ya itu wa nafakhtu fihi min ruhi itu ya. Allah meniup, itu kan? Kita menghirup, pengerasa sering menyampaikan itu ya. Pernah menyampaikan, pendengar ya? Allah meniup, kita menghirup. Nah, jadi yang lagi keluar masuk itu siapa itu? Sang hidup itu, sang hidup yang real itu. Sang hidup yang bersumber dari yang maha hidup. Jadi kalau sadar, makanya dikir nafas itu sebetulnya dikir hu. Kalau dalam ininya hu itu disimpan di nafas.
yang satu huruf itu, yang 4 huruf, yang 12 huruf di raga, ya, di jasad, yang 4 huruf di nyawa atau di jiwa, yang satu huruf di ruh, ya. Nah, ruh ataupun ya ruh atau nafsu itu yang paling konkret, yang bisa kita kontrol itu nafas. Si jiwa dalam arti komponennya ada pikiran dan perasaan. Seorang pun di dunia ini nggak ada yang bisa ngontrol pikiran. Kalau udah ngelamun, kalau udah overthinking, udah kemana-mana tuh pikiran. Betul tidak? Nggak bisa tuh. Semua sudah disimpulkan oleh para ahli. Seorang kalau udah overthinking, kalau sudah pikiran, yang tidak belajar ilmunya, nggak bisa tuh ngontrol pikiran. Udah pengennya ngelamun aja, suka-suka. Ya seperti disampaikan oleh survei, dalam 1 jam, diulang lagi disampaikan, dalam 1 jam tuh manusia berdewasa melintas 5.000 pikiran. 80%-nya pikiran negatif, 70%-nya pikiran diulang-ulang. Bayangin, berapa dalam 1 jam? 5.000 pikiran, 80%-nya negatif, 70%-nya diulang-ulang mikiran sama gitu. Nah, gimana caranya? Makanya kita dengar nasihat dari guru, persedikit mikir, perbanyak pikir, artinya perbaiki sadarnya. Karena kesadaran itulah yang bisa membuat gelombang pikir sama nafas diatur itu, agar gelombang pikiran yang kalau lihat di foto pakai mikroskop itu kan gelombang otak itu. Dan itu menguras sedikitnya 30% energi kita. Jadi mikir, kita duduk nih, mikir, itu nguras energi kita 30%. Padahal diem. Nah kalau kita badan capek terus, ya atau mobil juga dipakai terus kan overheat berarti. Overheat ya rusak tuh. Overhaul kali itu nanti. Overheat, overhaul kali itu nanti. Turun mesin, kali itu. Nah, supaya gelombang otak kita, gelombang pikiran kita melandai yang tadinya begini, ya, dan energi kita tidak terkuras, maka kita dikir itu agar melandai pikiran kita. Yang 5.000 itu berkurang, dan kita bisa mengendalikan. Perasaan, emosi juga sama. Kalau udah emosi nggak bisa sesungguhnya. Orang yang belum punya ilmunya, kalau udah marah ya sudah marah. Lihat istri kita lah. Wah, kita mah pistol, dar, mereka mah AK-16 ya. Kita mah gini aja. Apalagi kita yang salah ya. Kita bener aja sah. Apalagi itu nggak ada isi saya. Berani ngomongin gadis. Nah, dan makanya penghubung antara pikiran dengan sang aku, dengan sang hidup itu nafas. Penghubung perasaan emosi kita dengan sang hidup nafas. Makanya kendalikan nafas, atur nafas. Dan itu yang satu-satunya yang bisa kita kendalikan. Ya. Nah, praktek mengendalikannya, praktek mengaturnya dalam tawajuh. Makanya perhatikan sendirian lagi manakim itu ya, sesi yang nggak ada yang pas nggak ada ininya, jadi boleh buka mata, boleh merem mata. Utamanya pasif amalia, belajar mematung diri. Dari mulai pembacaan Al-Quran sampai mankobah selesai teh benar tidak berubah posisi. Pernah lihat penjelasan? Kuat tidak berubah. Kita kan bisa kesekeng gitu bahasa ya. Wah. Nah itu tahan. Jadi untuk menandakan kita sang hidup ini mengontrol raga kita. Dan ketahuilah kalau kita sudah dalam tawajuh itu sudah terhubung dengan sang akunya, wah udah itu mah sakit itu kayak digigit semut, ya sakit tapi sebentar, pegal tapi sudahlah. Kalah dengan kebahagiaan ketika kesadaran ini jiwa kita menyatu dengan sang aku.
Ya. Sok latihan sekarang. Pas Hotaman, ya boleh posisinya duduknya duduk silanya tegak. Ya, tawajuh kepalanya tegak kalau ngantukan. Kalau merasa kita ngantukan. Kalau tawajuh, kalaupun mau kepala nunduk, kepalanya tetap tegak, lidahnya tekuk. Sambil sadari napas masuk, napas masuk, napas keluar. Sadari napas masuk. Itu husdardam itu asas Naksabandia itu gitu. Topo bisu. Kalau orang Jawa itu kan ada topo. Jadi tawajuh itu topo, bertapa. Makanya petapa, patapaan Suryalaya. Itu karena tempat tawajuh di Suryalaya. Murid-muridnya Abah Sepuh itu, oh jago-jago, pertapa semua itu. Karena mungkin dulu nggak ada handphone sih ya, jadi kuat. Kalau sekarang bentar-bentar cross. Makanya payah. Ayolah jadi tapa. Minimal ketika sesi-sesi tadi ya dari maghrib isya itu kita menjadi bertapa lah. Topo bisu. Ya, topo bisu juga dilakukan di mana saja kapan saja itu. Topo bisu itu bukan tidak ngomong ya, kemarin disampaikan ya. Dalam konsep kesufian Syekh Muhammad Abdul Ghaus, topo bisu itu aja ngomong, bicara hanya yang penting, yang baik dan yang bermanfaat saja. Itu namanya topo bisu itu. Riadoh membisuk itu. Bisa nggak gitu? Harus. Karena bahasa tertinggi dalam sufi ya, dan bahasanya kaum para awahul masyayikh, para awahul muqaddasah itu bahasanya diam, hening, suwung. Nah, jadi bahasa tertinggi itu. Kalau masih ngocoblak ngomong, itu mah bahasa level sudra itu, rakyat jelata itu. Kalau para ulama sufi, arwahul muqaddasah, arwahul masyayikh itu adalah senangnya topo bisu, hening, suwung gitu. Nah itu ya. Jadi tawajuh, perbanyak tawajuh. Sekarang perbanyak tawajuh deh. Udah banyak yang bacot di mana-mana. Ya dikit jahar dan kalau topo bisu kan bisa dilakukan di mana saja, kapan saja kan? Ya nggak? Jadi Amu Peridin pelopor. Saya petapa bisu. Wah, keren. Oh, cantik. Ya, dibotak semua. Karena sekarang dibotak loh bener. Beberapa kali nunjukin abang dilihat dibotak. Karena Rasul juga dibotak katanya gitu. Tapi saya belum berani dibotak karena suka ngajar mahasiswa. Ntar gimana nggak ada yang. Kalau nggak ada yang di botak aja botak. Nah, bawa tasbih yang 1000. Wah, betapa iya itu. Siap petoko bisu para petapa, patapaan sirna rasa, patapaan al-mubaridun gitu. Dan kita boleh tuh tawajuhan berjamaah. Yuk tawajuhan berjamaah. Itu duduk tawajuh, mengatur napas, meditasi. Ya. Bukan tawaduran, tawajuh. Nah, tradisi itu udah hilang nih di era sekarang nih. Kita bangkitkan lagi tawajuhan. Jadi tradisi Naksabandinya dikuatin lagi. Itu baru asas nomor 1 loh itu. Ini kita baru ngebahas tentang asas nomor 1, yaitu husdardam. Ya, kita tawajuh, mengatur napas, sadar napas, mengatur napas. Nanti ada lagi asas-asas berikutnya. Nanti kita bahas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hasin